warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yusuf STMT selaku Kepala BBPP MPV Pertanian. Yang kami hormati Kapokja FPK PTK Diksi Bapak Mulyono SSMPD. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Kapokja Ketua Pengembang di lingkungan BBPP MPV Pertanian atau yang mewakili. Dan yang kami banggakan peserta kegiatan workshop review dokumen standar pelayanan lembaga, forum konsultasi publik standar pelayanan dan sosialisasi PPID pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada tamu undangan kami di BBPP MPV Pertanian, yaitu kepada tokoh masyarakat Bapak Ustadz Asep, kemudian dari Lembaga Swadaya Masyarakat dari kelompok Tani Milenial. Selamat datang Pak. Kemudian dari akademisi dari Kepala SMK PP Cianjur, selamat datang. Kemudian dari media, yaitu dari Radar Cianjur, terima kasih sudah datang Bapak. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, salah satu tugas dari BBPP MPV Pertanian yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan dan juga stakeholder kami. Adapun dalam memberikan pelayanan tidak terlepas dari standar layanan dan juga aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk SOP layanan. Sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan dari pengguna layanan kami, dirasa perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam layanan diberikan oleh balai kami kepada pengguna layanan ataupun stakeholder. Selain dari perbaikan layanan tersebut, BBPP MPV Pertanian juga menggalakkan adanya PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan juga Dokumentasi, di mana bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyimpanan dan pelayanan informasi yang selaras dengan pelayanan yang kami berikan. Sehingga BBPP MPV Pertanian melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik standar pelayanan dan sosialisasi PPID pada hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, adapun dasar hukum yang melandasi kegiatan ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan FKP di lingkup instansi pemerintah minimal 1 kali setahun. Bapak Kepala dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan untuk kegiatan ini yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena untuk kepastian kualitas pelayanan, kemudian memberikan persepsi yang sama bagi penyelenggara layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kemudian adanya penyesuaian standar pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan, kemudian mensosialisasikan PPID di lingkungan BBPP MPV Pertanian dan juga masyarakat, kemudian melakukan review SOP PPID yang terdiri dari 7 SOP, yaitu SOP pengelolaan permohonan informasi publik, SOP pengelolaan keberatan atas informasi publik, SOP penetapan dan pemutahiran daftar informasi publik, SOP pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan, SOP pendokumentasian informasi publik, SOP penanganan sengketa informasi publik, dan SOP pengujian konsekuensi. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan undangan yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kami mengundang sejumlah 45 orang, di mana 40 orang dari internal balai kami, sedangkan 5 orang dari Pentahelix yang terdiri dari tokoh masyarakat, kemudian LSM, akademisi, perwakilan dunia usaha, dunia industri, dan juga dari media. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah atau di kegiatan ini sejumlah 38 orang, dan kita berharap semoga Bapak Ibu yang masih berada di perjalanan atau masih berada di kegiatan lain dapat ikut serta
serta di kegiatan kita pada hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 8 dan juga tanggal 9 November 2023, yang akan setara dengan 16 JP. Kegiatan ini nantinya akan didampingi oleh narasumber dari Direktorat Pendidikan Vokasi, kemudian dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbud, dari Kemenpan RB Bidang Pelayanan Publik, dan juga dari praktisi. Kami berharap agar kegiatan ini dapat memberikan perbaikan layanan kami kepada Bapak Ibu semua. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Dr. Yusuf STMT selaku Kepala BBPP MPV Pertanian. Kami mohon berkenan untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti slogan layanan kami, melayani dengan ikhlas, sebuah pantun dari saya. Menyimpan uang di dalam berangkas, susun pinnya dengan serius. Bukti adanya pelayanan yang ikhlas akan nampak dari senyum yang tulus. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul dalam rangka memenuhi undangan kegiatan workshop review SOP dokumen untuk standar pelayanan dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. PT Kadinsi yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Unit Pengembang, para fungsional Widya Suara, PTP, Widya Prada, dan Bapak Ibu peserta dari internal Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur, dan yang teristimewa Bapak Ibu para tamu undangan yang sengaja kami undang dari beberapa tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini sudah bersedia hadir memenuhi undangan dari kami. Pertama sekali Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi sekali kepada tim kerja dari hal ini, dari tim RBI, kemudian juga dari tim BPID, kemudian juga dari beberapa tim yang dari kepegawaian yang terselenggaranya kegiatan ini sebagai dalam bentuk perwujudan dalam rangka untuk bagaimana Balai Besar kami ini selalu melakukan perubahan peningkatan kepada arah yang lebih baik. Bapak Ibu peserta yang saya hormati dan yang saya banggakan, sedikit sebelum saya mau membuka dan kegiatan ini, mungkin ada beberapa pandangan terkait dengan bicara dari sisi standar pelayanan. Kemudian juga nanti pada kesempatan kali ini kami juga dari tim juga akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau yang dikenal dengan BPID. Pertama, mungkin saya pernah membaca beberapa kajian atau bahkan studi kasus ya pada tahun 2000-an gitu. Banyak beberapa perusahaan yang skala internasional merupakan perusahaan yang hebat. Salah satunya seperti perusahaan Johnson & Johnson misalnya, kemudian perusahaan dari Apple dan sebagainya, dari termasuk dari luar Amerika, di luar dari Indonesia, itu merupakan suatu perusahaan raksasa yang hebat. Tapi terjadi karena ada skandal, sehingga akhirnya perusahaan tadi kolaps dan mengalami kolaps. Salah satu yang penyebab dari kolaps tersebut ternyata adalah bagaimana sebuah perusahaan itu atau organisasi itu melakukan tata kelola yang baik. Kadang-kadang kita lupa
bahwa bukan hanya dari sisi manajemen yang kita lakukan perbaikan, tetapi yang lebih penting itu adalah rohnya, bagaimana kita melaksanakan tata kelola atau yang kita kenal dengan governance. Good governance, tata kelola yang baik itu akan mewujudkan sebuah tingkat partisipasi masyarakat, kemudian semakin tinggi partisipasi masyarakat terhadap lembaga atau organisasi tersebut, kemudian akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini yang merupakan good governance. Good governance yang baik akan mewujudkan 3 komponen tadi. Jadi untuk mewujudkan good governance, begitu kita lakukan tata kelola yang baik tadi, pasti banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Pemerintahan yang baik, kalau tata kelolanya nggak baik, tidak akan mewujudkan yang namanya good government yang sering kita kenal. Tapi ketika good government dilaksanakan dengan baik, akan mewujudkan good government, pemerintahan yang baik. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan dari sisi tugas dan fungsi dari Balai Besar kami, yaitu salah satunya adalah di situ dari nomenklatur namanya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Arti di situ ada sebuah rangkaian komponen namanya pengembangan penjaminan mutu. Banyak masyarakat, banyak stakeholder, bahkan di satuan internal kita sendiri, bahkan di satuan pendidikan, masih banyak belum memahami persepsi yang sama terkait dengan namanya penjaminan mutu. Sempat dulu di awal-awal tahun 2000-an, saya lama bekerja di LPMP, Bapak Ibu, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi waktu itu. Sehingga awal berdirinya LPMP itu namanya Lembaga Penjamin Mutu. Ini kan sangat berat banget ketika kita mengacu kepada lembaga penjamin mutu, seolah-olah bahwa kita mampu menggaransi menjamin mutu sekolah tersebut. Kemudian tahun 2004 itu dievaluasi kembali, karena penjamin mutu itu sebenarnya berangkat dari quality assurance. Penjaminan mutu itu berbeda makna antara penjamin mutu dengan penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu itu ada 4 komponen yang memang tidak bisa kita pisahkan. Nanti akan kita kaitkan terkait dengan standar apa yang kita bicarakan, atau nanti akan sampai 2 hari kita akan membedah terkait dengan standar pelayanan tadi. Sistem penjaminan mutu itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah quality control. Quality control itu apa? Itu udah ada rules, aturan, standar, SOP. Itu yang menjadi rujukan atau acuan ketika melaksanakan suatu proses kegiatan. Ketika kegiatan itu diukur baik atau buruknya, pasti kita lihat dulu ukurannya sudah nggak sesuai dengan standar yang kita sudah tetapkan. Baru kita bicara dari sisi mutunya. Kemudian ada yang kedua, komponen yang kedua dari sistem penjaminan mutu itu adalah quality assurance, penjaminan mutu. Apa itu penjaminan mutu? Ketika penjaminan mutu dilakukan, itu ada beberapa kegiatan yang terjadi di dalam. Yang pertama adalah collecting datanya, pengumpulan datanya, gathering datanya. Kemudian adalah ketika data terkumpul, itu dilakukan analisis. Hasil analisis itu bisa dilakukan karena ada rules, ada standar. Kita komparasi data yang sudah kita dapatkan, data real, kemudian kita komparasi dengan standar, baru kita lihat, oh terjadi gap. Ini yang dikatakan masalah. Ketika masalah ditemukan, kita akan berupaya untuk melakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan itu ada satu komponen dalam sistem penjaminan mutu, itu namanya quality improvement, peningkatan, perbaikan. Kemudian untuk melaksanakan peningkatan tadi, kita lakukan penguatan di internal, itu namanya pengembangan kapasitas. Jadi sistem penjaminan mutu itu ada 4 komponen yang memang tidak bisa kita pisahkan. Tadi kita mengacu kepada good governance. Kami, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur, ingin terus berupaya agar ketika kami melakukan tata kelola ini, pasti kami berharap, pasti dong, tata kelola yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi kepada balai. Salah satunya adalah kita mencoba melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan standar pelayanan. Seiring waktu, itu selalu mengalami perubahan. Pasti Bapak Ibu, standar-standar yang dulu yang sudah ditetapkan bisa juga tidak bisa memenuhi kaidah atau
standar yang ada pada saat sekarang. Kita bicara saja, namanya waktu terus berubah, pasti ada mengalami perubahan. Aturan berubah, regulasi berubah, standar juga akan mengalami perubahan. Yang sulit adalah terhadap masyarakat, bahkan juga kita di internal, yaitu sumber daya manusia yang tidak bisa menerima terjadinya perubahan. Itu yang dikatakan fixed mindset. Sementara kita harus melakukan growth mindset. Perubahan-perubahan itu bisa dikatakan adalah abadi. Pasti Bapak Ibu kurikulum saja berganti. Jadi semua tantangan-tantangan mengalami perubahan. Untuk itu pada Bapak Ibu, agar kami nanti bisa melaksanakan kegiatan tata kelola yang baik, minimal untuk komponen dari sisi partisipasi masyarakat, kita melakukan perbaikan standar untuk standar pelayanan. Berharapnya Bapak Ibu, salah satu ciri yang saya katakan tadi, bagaimana tata kelola sebuah lembaga itu baik, pasti partisipasi masyarakat semakin tinggi. Untuk itu Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan ini dapat kita menghasilkan revisi standar pelayanan yang nantinya bisa menjadi acuan rujukan bagi balai dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan nanti kita juga akan melaksanakan sekaligus untuk mensosialisasikan pejabat pengelola informasi dan publikasi atau yang kita kenal dengan PPID. Alhamdulillah, sedikit saya sampaikan bahwa kemarin itu sekitar 1 bulan yang lalu, balai seluruh satker di bawah Kemdikbudristek, di situ ada perguruan tinggi vokasi, politeknik, kemudian dari Dirjen PDM, satker-satker di bawah PDM, kemudian satker di bawah GTK, sampai kepada satker-satker IKSI. Kita dilakukan untuk melakukan evaluasi mandiri untuk melakukan ujian kepada pelaksanaan PPID. Alhamdulillah dari ratusan bahkan 200 satker yang ada di bawah naungan Kemdikbudristek, Balai Besar Pengembangan Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Cianjur masuk dalam hal kategori dari 30 besar. Insya Allah mungkin pada tanggal 16 nantinya mohon doa dan dukungannya saya secara langsung pribadi sebagai kepala balai untuk memberikan kepastian untuk mempresentasi di hadapan para penilai. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan nanti itu menghasilkan sesuatu yang kita raih nantinya, agar nantinya itu menjadi supporting bagi pengelolaan nanti kepada balai besar kita yang kita cintai ini. Saya yakin Bapak Ibu dengan adanya beberapa tamu undangan, karena masyarakat yang lebih tahu bagaimana kualitas dari sebuah pelayanan dari balai kita. Sama seperti yang kita katakan, banyak Bapak Ibu kalau ketika mengunjungi rumah makan bintang ya, kan ada slogan jika Anda puas, kasih tahu sama teman. Jika Anda kurang puas, kasih tahu ke kami. Ini adalah sebagai alat kontrol bagi kami. Karena ketika masyarakat banyak rasa ketidakpuasan dengan adanya keberadaan balai besar ini, mohon kami sampaikan kepada kami agar kami nantinya bisa untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya pikir itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan workshop ya, workshop review dokumen standar pelayanan lembaga, dan insya Allah apa yang sudah disepakati atau duduk bersamakan terkait dengan tujuan yang akan kita capai pada kegiatan workshop ini dapat kita hasilkan, sehingga nantinya balai besar kita, Balai Besar Pengembangan Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur memiliki SOP yang boleh dikatakan yang memenuhi sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Dan saya yakin juga dalam waktu dekat mungkin tahun 2024 kemungkinan juga akan perubahan, karena balai besar kita itu akan mengalami transformasi, sehingga nanti duduk struktur juga akan mengalami perubahan. Akhir singkat cerita, setiap perubahan pasti kita akan melalui proses bisnis yang berubah. Proses bisnis yang berubah pasti SOP-nya juga mengalami perubahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu transformasi ini bisa kita dapatkan sehingga betul-betul memenuhi nuansa atau roh dari sebuah vokasi. Insya Allah ini merupakan sebuah perwujudan ke arah yang lebih baik. Saya harap Bapak Ibu dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan itu dapat kita laksanakan dan dapat kita hasilkan. Semoga nantinya
insya Allah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur memiliki SOP yang sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop review dokumen standar pelayanan lembaga di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur dan insya Allah secara ini resmi dinyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf jika ada yang berkenan dengan perkara saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.